Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Cukup lama berselang dari sejak kepulangan saya dari Austria, dari Vienna tepatnya, dan sejak pulang saya memang cukup sibuk ya, namun sempat mengalami sakit radang, jadi pita suara saya kurang baik gitu ya, sehingga tidak bisa bicara banyak. Ini adalah kali pertama lagi saya mulai mencoba untuk ngomong panjang kepada teman-teman semua lewat video YouTube kita, Andri Psikosomatik. Teman-teman, saya mau bicara kali ini tentang komorbiditas. Nah, mungkin sebagian teman-teman ini banyak yang memahami komorbiditas tuh karena kondisi COVID kemarin ya, pandemi COVID, di mana banyak dari kita mengenal istilah komorbid yang mengatakan bahwa kalau orang punya komorbid, maka kemungkinan dia parah saat lagi dalam kondisi COVID-19, apalagi yang belum mendapatkan vaksin atau vaksinnya belum lengkap, itu bisa jadi problem gitu ya. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pengertian dari komorbiditas itu sendiri. Dan di dalam ilmu kedokteran jiwa, psikiatri, juga banyak terjadi komorbiditas. Nah, komorbiditas adalah suatu kondisi penyakit penyerta yang berada bersamaan di dalam kondisi suatu waktu dari orang yang mengalami sakit tersebut. Jadi misalnya ada seorang yang mungkin ya, ini kita kasih contoh kemarin tuh kan ada dia kena COVID, tapi dia sebenarnya adalah pasien jantung atau pasien diabetes. Jadi sebenarnya ketika terjadi infeksi COVID yang sifatnya akut, sebenarnya dia sudah punya penyakit duluan, namanya diabetes atau penyakit kencing manis, atau hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, sedangkan kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa, itu ada gangguan jiwanya, misalnya depresi, gangguan cemas panik, gangguan cemas menyeluruh gitu ya. Kemudian ada komorbiditasnya. Namun komorbiditasnya bisa dua nih, bisa fisik ataupun juga gangguan jiwa lainnya. Jadi nggak heran nih ya kalau misalnya Bapak Ibu yang berobat ke dokter jiwa sering dapat informasi, misalnya ditanya, saya sakit apa ya dok? Gitu. Sakit gangguan jiwanya apa? Gitu. Oh, Anda ini ada depresi, ada panik, ada OCD gitu, ada kepribadian, juga masalahnya Anda BPD gitu. Misalnya seperti itu ya. Kok banyak banget jadinya satu orang? Padahal kalau kita bicara tentang diagnosis kan katanya cuma satu dok harusnya. Nah, memang teman-teman, seperti yang pernah saya bicarakan juga di beberapa video-video sebelumnya, bahwa kalau kita berbicara tentang masalah komorbiditas, itu sebenarnya wajar. Karena gejala depresi itu sering juga terjadi pada pasien cemas, dan begitu juga cemas seringkali mengalami gejala-gejala depresi. Jadi seringkali berkaitan. Dan ini besar loh. 80-90% kasus mengalami hal seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat lagi presentasi saya di masa lalu, itu ada sekitar 7 tahun yang lalu di video-video saya waktu saya presentasi di Bali, waktu itu sempat ada presentasi tentang ini. Bagaimana komorbiditas gangguan depresi dan cemas itu saling berkaitan. Itulah mengapa obatnya kadang-kadang diberikan dalam jumlah yang cukup ya untuk mengobati keduanya. Jadi misalnya kalau teoritisnya depresi itu harus lebih tinggi daripada pasien cemas, pengobatan antidepresannya, SSRI, SNRI-nya. Tapi kalau dikaitkan dengan kondisi komorbiditas, maka dia akan ambil nilai yang paling tingginya. Jadi misalnya untuk dosis depresi sertralin 20, 5 itu nggak cukup, tapi 50 mg misalnya, atau sampai 100. Maka diambilnya 50 sampai 100-nya itu, bukan yang 25 yang untuk dosis ansietasnya atau gangguan cemasnya. Nah, ini yang mungkin memberikan suatu perbedaan ya. Jadi nggak usah bingung tuh kalau teman-teman dapat
kenapa kok saya gangguannya banyak amat gitu dok ya. Kata dokter yang satu saya depresi, yang satu bilang cemas, yang satu bilang OCD. Nah, gejala ini bisa jadi suatu gejala saja, artinya symptoms, atau bisa merupakan satu kumpulan gejala yang namanya sindrom. Nah, sebenarnya diagnosis itu adalah gejala dan tanda. Kumpulan dari gejala dan tanda. Kumpulan dari berbagai macam sindrom, jadilah diagnosis klinis gitu ya. Artinya yang mengarahkan pengobatan atau terapi ini mau kemana, dan juga termasuk rehabilitasinya nanti. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dan nggak usah bingung kalau misalnya ada beberapa orang yang menanyakan, saya ini kok diagnosisnya dokter satu beda, dokter satu beda. Mungkin pada saat ketemu dengan satu dokter tersebut, diagnosisnya misalnya depresi, karena teman-teman saat itu lagi kondisinya lebih banyak gejala depresinya. Ketika gejala depresinya muncul yang lebih dominan, maka kecemasan akan bisa jadi muncul juga. Tentu pada pasien schizophrenia aja bisa cemas, ya kan? Apalagi depresi, dia bisa cemas juga. Dan ini yang membuat kondisinya saat itu dokternya akan melihat, ya udah ini fokus utamanya karena hierarki diagnosis depresi lebih tinggi daripada cemas, maka diagnosisnya depresi. Ya, kalau kita bicara di BPJS mungkin F3. F3 titik berapa gitu. Diberikanlah obat sesuai dengan depresi, ya. Nah, kadang-kadang dikasih juga obat anti cemas untuk mengurangi cemas atau membantu tidur seperti itu. Jadi saling terkait gitu ya, satu sama lainnya. Jadi nggak usah nggak usah bingung teman-teman sama kenyataan ini, bahwa memang ada suatu proses yang membedakan antara suatu proses diagnosis klinis dengan gejala-gejala yang timbul. Terkadang bisa saja dokternya misalnya menuliskan semua diagnosisnya tersebut ataupun semua gejala dan tandanya itu dalam bentuk tanda saja dan gejala. Misalnya sindrom depresi, ada gejala panic attack gitu ya. Kan panic attack itu bukan ini ya, bukan diagnosis ya. Diagnosis panic attack itu jadi gangguan panik kalau 3 kali lebih dari gangguan panik terjadi biasanya dalam 1 bulan dan mengganggu dan menimbulkan disfungsi dan disabilitas pada pasien. Itu yang biasanya terjadi. Jadi kalau kita lihat memang perbedaan setiap orang untuk mengatakan bahwa dirinya itu mempunyai suatu proses yang membantu dia untuk jauh lebih stabil, mungkin perlu waktu, ya. Tidak perlu khawatir, dokternya akan memberikan pengobatan yang tepat. Jadi kita juga nggak usah bingung sama diagnosis kita sendiri. Kadang-kadang teman-teman kan suka mencari-cari gitu ya. Saya diagnosisnya ini, jangan-jangan dokternya salah gitu. Kok kenapa begini gitu. Nggak usah. Itu biarkan tanggung jawab dokternya. Pengarahan kepada pengobatan dan rehabilitasinya nanti juga biarkan dokternya yang berperan. Yang penting teman-teman sehat. Itu yang paling penting. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menjaga jiwa dan raga kita. Ingat salam kita bersama, mantra kita ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.